mau ceramah. Saya ini sudah tidak mau, Ustaz, enggak. Ternyata jatahnya sampaiannya, akhirnya ya saya naik juga. Jadi saya tidak akan ceramah, tidak panjang lebar. Yang jelas peristiwa Isra Mi'raj ini yang judul dikasih oleh Al-Mukarram Ustaz Fadl. Peringatan Isra Mi'raj mengajarkan tentang pentingnya menjaga hubungan dengan Allah melalui ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya hanya akan menyampaikan 3 hal. Kalau nuntutnya 3 hal, kalau tidak nuntut saja. Kapan kesuwen siji ya ini. Ada sebuah resep yang diberikan oleh Kanjeng Nabi kepada salah satu sahabat yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Saya yakin panjenengan semuanya, kita semua hidup di dalam dunia ini selalu berdoa kepada Allah, Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah wa qina. Itu bahasa Arab, Pak. Cara Jawane kabeh wong urip kepengin uripe ning donya seneng, sugih, akeh picise, besok ning akhirat mlebu swarga. Kan ngoten nggih. Ning donya aja susah, mati langsung mlebu swarga. Lah itu nek arepe wong urip niku ngoten. Lah niki ada pesan dari Rasulullah yang diberikan kepada Abu Dzar, yang mana Abu Dzar pada waktu itu diutus oleh Rasulullah untuk menjadi gubernur di Yaman. Ketika Abu Dzar mau berangkat, Abu Dzar berpamitan kepada Rasulullah, beliau minta fatwa, minta pesan, minta saran. Napa terus Kanjeng Nabi, ya Abu Dzar, hei Abu Dzar, kalau hidup kamu pengen enak, hidup kamu pengen selamat, bahagia dari dunia sampai akhirat, dimanapun kamu hidup, hidupmu selalu berkah. Ada 3 pesan. Yang pertama, ittaqillaha haitsu ma kunta. Kata Rasulullah, resep pertama, Bapak, kalau kita pengen hidupnya senang dunia sampai akhirat, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Takwa niku nopo? Saya kasih yang paling enak sudah, arti yang paling enak. Takwa niku wedi. Takwa itu adalah takut hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena saya tadi ngomong saya tidak akan ceramah, saya akan tanya saja ke jenengan. Kita tanya mau takon-takonan. Kulo niki arep ngomong pusing terus lain mboten paham lho. Kulo Indonesia terus kulo mboten pati bisa lho. Madura iki pati dhuwur kulo niki kan. Dadi campur mawon bener. Resep pertama sanggup Pak. Siji kepen ora bahagia, wedya ning Gusti. Saniki saya mau tanya, mak kapan mboten ditakoni iku ngomong karepe dhewek. Ngomong durung nek, kapan mboten ngomong karepe dhewek iki nyekeli HP. Saiki kula takon ten Bapak, Pak jenengan wedi ten Gusti Allah napa mboten? Halo. Mulai pancen ngomong Pak. Iki gede-gede kapan? Objek saya itu adalah perempuan sebenarnya. Karena wong lanang cang-cangan tok. Bu, umpama dia, makanya saya kemarin protes, Ustaz Farul kok di atas? Sebenarnya di depan saya itu perempuan, belum ngoten. Tanya Ustaz Farul, wah nggak bisa, harus perempuan karena kapan ngaji ngaku wong wadon itu bahagia belum Pak? Kapan ngaku wong anak sempat butuh anak, berapa Ustaz anak baru? Seperti lo kecarok. Sekarang saya tanya kawan Bu, tanya. Ibu, jenengan wedi teng Gusti Allah napa mboten? Umpama saya tanya, ambil Pak Kepala Desa atau Pak Camat dengan Gusti Allah jenengan lebih takut mana? Umpama ambil Pak Presiden ambil Gusti Allah lebih takut mana? Temenan Bu? Ide? Ya. Pak Tiko mesti terpeliharaan nggih? Ya oke. Sekarang saya tes. Seumpama Ibu atau Bapak, Pak, sampai saya tanya wedi ning Gusti Allah. Ibu saya tanya wedi ning Gusti Allah. Saya ambil pertanyaan sampai. Sekarang saya tes. Seumpama hari ini jenengan Bu, saya kasih uang 20 juta. Bukan utang, saya
20 juta hilang. Bu, halo, sampai takut sama Allah, iya, sama presiden lebih takut Gusti Allah. Oke, temenan, keting, ya, saya ini takut. Sampai tak kasih uang 20 juta, cash, nggak utang, nggak nyicil, nggak usah faruda, cash, gratis. Saya sopo, lu suruh ngomongin terus perusahaan, oke. Satu nanti ini habis ini. Khusus hari ini jenengan tidak usah sholat duhur Pak, dapat 20 juta, atau sampai sholat duhur tapi 20 juta hilang. Kira-kira jenengan Pak, kira-kira pilih jahit cuma nunggu anak-anak cuma yang TPJS. Ibu pengen mau ketika Bu mesti mikir, ya Allah, saat ini kita harus contoh dua. Ulang itu biasa ngaji Pak, bukan ngaji saya itu biasa saya beri contoh yang bisa dipaham, karena mau ngaji itu tidak butuh pahala, orang ngaji itu butuhnya paham. Kenapa? Orang yang datang turun ngorok kepilih di sini pahalanya sama, tapi kalau mau melek paham, ada pahala, ada kepahaman. Makanya saya katakan umpama Pak Fauzi WA bagi wali murid yang hadir Isra Mi'raj ini besok pagi jam 6 ke rumah saya kasih hadiah per orang 2 juta rupiah. Kira-kira sampai tak jam piro Bu? Kira-kira Pak Fauzi WA yang datang Isra Mi'raj pada hari ini besok pagi datang ke sekolah jam 7 untuk mengambil uang 2 juta. Kira-kira sampai teko jam piro? Jam 5. Ingat-ingat adus we. Ingat we. Wes, umpama terus nanti hayya 'ala sholat zuhur jam 12 sampai teko jam piro, Pak? Jam 1. Lah inilah makanya resep pertama katanya Rasulullah kepada Abu Dzar, kalau kamu hidupnya pengen bahagia, siji wedya sira ning Gusti Allah dimanapun kamu berada. Kita sebagai orang muslim sering mengatakan saya takut kepada Allah, isun wedi ning Gusti Allah, tapi praktekin nol. Biar kencang ya, mari kisah yang ngaji itu, jadi yo maka yo cengeng itu. Lalu kita mengatakan saya takut kepada Allah, tapi kenyataannya kita sering melupakan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang ini benar adanya sudah terjadi di zaman saat ini. Kanjeng Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, atani Jibril faqala, kata Rasulullah, pada suatu saat malaikat Jibril itu datang kepadaku, lalu malaikat Jibril berkata, ya Muhammad Iqra, ya Muhammad Iqra, ya Muhammad Iqra, hei Muhammad bacalah, Muhammad bacalah. Mendengar perkataan malaikat Jibril tersebut, Rasulullah bingung. Beliau bingung, lalu beliau bertanya kepada malaikat Jibril, wa ma aqra'u ya Jibril, hei Jibril, kamu tiba-tiba datang kepadaku lalu kamu berkata bacalah, apa yang harus aku baca Jibril? Lalu malaikat Jibril membacakan satu firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us sholata wattaba'u syahwati fasawfa yalqawna ghayya. Maka besok akan datanglah pengganti-pengganti setelah para nabi, pengganti-pengganti setelah orang-orang soleh, setelah para sahabat. Adha'us sholat, yaitu adalah pengganti-pengganti yang berani menyia-nyiakan sholat, pengganti-pengganti yang berani meninggalkan sholat. Fasawfa yalqawna ghayya, maka orang tersebut besok akan menjadi orang yang celaka. Mendengar firman Allah yang dibacakan malaikat Jibril tersebut, Rasulullah tersentak. Rasulullah kaget, lalu beliau bertanya kepada Jibril, ya Jibril, wa hal tudayyi'u ummati min ba'di as-shalah. Hei Jibril,
sayang, yudhiyuna sholat. Besok umat-umatku di akhir zaman Muhammad, mereka berani menyia-nyiakan sholat. Wayatabiuna syahwat, dan hanya menuruti kesenangan hawa nafsunya. Rasulullah kanjeng Nabi nangis, Pak. Jadi malaikat Jibril ngomong dan kanjeng Nabi nangis. Terus kanjeng Nabi takon kepada malaikat Jibril, apa penyebab Jibril? Kenapa kok umat-umatku besok di akhir zaman mereka berani meninggalkan sholat? Jibril, dinarun indahum khairun min sholatihim. Karena besok umat-umat Muhammad di akhir zaman akan beranggapan bahwasanya golek pecis, mencari uang, mencari kesenangan-kesenangan itu lebih menguntungkan daripada ibadah, lebih menguntungkan daripada sholat. Ini yang sudah terjadi, Pak. Kita disibukkan dengan dunia, kerja pagi, siang, malam, sampai ketemu pagi lagi. Permasalahan terbesar adalah kita sampai berani meninggalkan yang namanya ibadah sholat. Makanya ayo jenengan menyekolahkan anak di Habibullah, yang SD, yang SMP, insya Allah 100% bener. Napa lare kali Habibullah niku Pak nggih, lare kali Habibullah sholat dijogo. Sholat dijogo. Kelas 1, 2, 3 sholat duhur dijaga, pakai bacaannya keras, Bismillahirrahmanirrahim, kabira walhamdulillahi katsira, sampai 4 rakaat, sampai at-tahiyatul mubarakatus sholawatun, semua dijaga, semuanya baca. Kenapa? Karena begitu pentingnya ibadah sholat. Kita mengadopsi bahwasanya karena sholat adalah ibadah yang paling penting, jangan sampai kita meninggalkan keturunan-keturunan yang tidak sholat, mulai kelas 1 SD sampai kelas 9 SMP, pondok pesantren Habibullah, sholat dijogo. Apa itu sampai? Coba sampai tanya anak-anak jenengan yang kelas 1, 2, 3 doa sholatnya bagaimana? Saya yakin jenengan tidak hafal. Coba Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajil, dengan cepok. Ini anak-anak kita ini sudah hafal. Makanya kita jaga betul ibadah namanya sholat di Habibullah. Mulai dini kita belajar, kita ajari anak-anak sholat tepat waktu, sampai jam 2:30 malam sudah dibangunkan. Ini yang dipandu langsung oleh Al-Mukarram Ustaz Fahrul. 2:30 sudah, ayo diajari tahajud. Nah, diajari tahajud dijogo Ustaz Fahrul tahajud ya Pak. Nah, saya semangatnya jenengan wes, mungkin jenengan ngapunten dalam potong-potongan bapak-bapak bagi jarang tahajud sawangan itu nggih. Anaknya jenengan mau tahajud Pak. Selama 3 tahun di SMP mulai kelas 6. Kalau lanjut kelas 7, kelas 8, kelas 9, 4 tahun digembleng anak-anak kita selalu bangun malam. Alhamdulillah, kula termasuk panen. Anak kula aku langsung saat ini kita pondok Pak. Pondok saya di sana tidak seperti ini. Alhamdulillah, anak saya di sana sekarang karena sudah biasa bangun jam 3 secara otomatis dia sudah bangun sendiri. Kontrol pondok turu-turu ya anak kula, alhamdulillah yang di pondok sekarang itu sudah bangun sendiri. Pertanyaannya ngomong ya ning kene ya lebih nyantai ya, ning kono ning Habibullah sholatnya dijaga, semuanya dijaga. Alhamdulillah sekarang saya yang paling terdepan di shop untuk di pondok ini. Nanti saya makanya ayo jenengan Pak Ibu ngomong kata tidak salah. Tang meriki tidak salah. Semua ibadah-ibadahnya selalu didampingi oleh para ustaz, para guru. Allahumma sholli ala Muhammad. Dari mana? Sholat. Siji tok iki wis suwi wae. Sholat, intine sholat. Kenapa harus sholat? Karena memang as-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiangnya agama.
contoh apa? Ibaratnya ini, niki rukun Islam Bu, niki pentingnya sholat nih, khususnya tentang anak-anak nih yang kita didik, pentingnya sholat Bu. Saya kasih ini sering, rukun Islam itu ada 5, siji syahadat, loro sholat, telu, ayo zakat, papat, 5. Rukun Islam ada 5, orang Islam wajib melaksanakan, tapi ada syaratnya. Nomor 5, ini saya contohkan ya Tan. Nomor 5 itu haji. Haji itu wajib Pak. Syaratnya adalah manis taqwa ilaihi sabila. Kalau mampu, gak duit-duit, maka haji tidak wajib. Coplok siji. Ini rukun Islam ini. Rukun Islam kita berikan botol. Kita lepas haji karena kita tidak mampu. Botol masih ada di tangan. Yang nomor 4 puasa. Puasa Ramadan itu wajib kalau sehat. Kalau sakit tidak kuat maka boleh tidak puasa Ramadan. Kita lepaskan yang keempat. Ini botol. Yang ketiga adalah zakat. Zakat itu hukumnya wajib. Kapan duit beras, kapan melarat di duit barang-barang, zakat boleh kita kita ambil, tinggal 2, yaitu kalau 3 ini kita lepas, agama ini masih ada Pak. Botol ini masih bisa saya pegang, tapi kalau yang kedua sholat kita lepas, botol ini akan jatuh. Itu agama. Rukun Islam 5, haji kita lepas karena kita tidak mampu, masih bisa kita memegang agama kita. Puasa karena kita sakit, kita masih bisa memegang agama kita. Zakat karena kita miskin, kita masih bisa memegang Islam kita. Tapi kalau sudah sholat kita lepas, maka agama kita akan jatuh, agama kita tidak ada gunanya. Makanya awwalu ma yuhasabu alaihi abdu yaumil qiyamah as-sholat. Amalan yang pertama kita dipertanyakan di hadapan Allah yaitu adalah sholat. Sholat kita beres, ibadah kita beres. Sholat kita tidak beres, ibadah kita juga tidak akan beres. Allahumma sholli ala Muhammad. Terakhir, saja ini kan lo ijibin dari mari-mari. Terakhir, saya akan membacakan fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Fawailun, maka celakalah, lil musallin, bagi orang-orang yang sholat. Ustaz, kok orang sholat tapi celaka? Maksudnya bagaimana? Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu adalah orang-orang yang sholat tapi mereka lupa dengan sholatnya. Maksudnya bagaimana? Jangan kita maknai hanya seperti lafaz saja. Oh berarti sholat itu harus khusyuk Ustaz? Tidak Pak. Kalau syarat rukunnya sholat harus khusyuk, yakin dengan semuanya tak mungkin diterima ibadah sholatnya. Khusyuk itu bukan syarat rukun tapi anjur. Ini maksudnya bagaimana? Orang yang sholat tapi lupa dengan sholatnya. Qala ba'dul mufassirin, sebagian ahli tafsir mengatakan yang dinamakan orang yang sholat tapi lupa dengan sholatnya yaitu adalah alladzina yudayyi'una sholat wa yukhrijunaha an waqtiha. Sebagian ahli tafsir mengatakan orang yang sholat tapi lupa dengan sholatnya yaitu adalah orang-orang yang menyia-nyiakan sholat. Ngenteng besok ala kuai dino minggu libur kerja gak pegawe tenang-tenang ning omah ya ala sholat sampai nambah enak-enak ning ngopi ambil rokokan jedal mau enak-enak ning ngopi tok menang bahaya lah sholat padahal tidak kerja nanti saja berarti itu namanya menyia-nyiakan wa yukhrijuna an waqtiha, dan orang-orang yang sering melewatkan waktu sholat
subuh jadi tahu sholat asar maghrib futsal loh atau sepak bola lah maghrib maisa aman bareng sama isa dan lain sebagainya berarti mengeluarkan waktu ini saya kupas ini masalah fawailun. Ada yang mengatakan celakalah, ada yang mengatakan sebagian kiai kula ini ngomong fawailun mopo utawi neraka wel. Yang dinamakan wel itu adalah sebuah jurang yang ada di neraka jahanam. Al-wailu wadin fi jahannama law suyirat fihi jibalud dunya la dapat min syiddati harri. Yang dinamakan neraka wel yaitu adalah sebuah jurang yang berada di dalam neraka jahanam law suyirat fihi jibalud dunya. Kalau gunung-gunung yang ada di dunia ini dilewatkan, gunung Raung lihat, gunung Agung lihat, gunung Merapi lihat kok Pak, la dapat, maka gunung-gunung yang ada di dunia ini akan hancur. Itu tempatnya siapa? Wahwa maskanuman tahawana bisoleh, itu adalah tempatnya orang-orang yang menyia-nyiakan engkau suruh Pak, alah nanti saja, tempatnya jurang. Terus bagaimana yang meninggalkan sholat? Fi jannati yatasaaluna 'anil mujrimin. Terakhir nih, masalakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin. Besok di akhirat Pak, menungso niku orang mlebu swarga, orang mlebu neraka. Orang-orang yang berada di dalam surga itu diberi kesempatan untuk bertanya kepada orang-orang yang berada dalam neraka. Masalakakum fi saqar, wahai orang-orang yang berada dalam neraka sakor, apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka tersebut? Qalu, mereka menjawab, lam naku minal musallin, kami dulu tidak melaksanakan sholat. Oleh karena itu Bapak Ibu, pada pertemuan Isra Mi'raj ini, mari kita berusaha untuk memperbaiki ibadah tauhid kita, khususnya ibadah sholat. Karena ada makalah mengatakan rojabu litadhiril badan wasyaban litadhiril ruh. Bulan Rejab itu adalah tempat yang membersihkan ibadah badan. Ayo sholatnya kita tata mulai sekarang, ketika sudah Ramadan Saban litadhiril ruh, kita tata hati kita. Makanya wong Jawa niku Saban itu mboten enten Pak Bu. Wong Jawa niku Saban itu tidak adanya ruah. Adanya ruah. Kenapa? Karena arwah. Bulan Saban waktunya membersihkan hati, iri, dengki dan lain sebagainya. Kita bersihkan di ketika Saban, ketika Ramadan kita sudah siap taruh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Mudah-mudahan kita diberikan keberkahan. Amin amin ya Allah. Mudah-mudahan kita bisa amin amin ya Allah. Di bulan Rajab ini mudah-mudahan disampaikan umur kita besok sampai bulan suci Ramadan. Alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli alaihi. Allahumma salli alaihi. Allahumma ya Allah, kami memohon kepadamu dari semua kebaikan yang sekarang dan yang akan datang, baik yang sudah kami ketahui ataupun yang belum kami ketahui, dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari semua keburukan yang sekarang dan yang akan datang, baik yang sudah kami ketahui ataupun yang belum kami ketahui. Allahumma ya Allah, kami memohon surgamu serta apa-apa yang dapat mendekatkan kami ke dalam surgamu ya Allah, baik melalui ucapan, perbuatan, niat dan keyakinan kami, dan kami berlindung dari siksa neraka-Mu ya Allah, serta apa-apa yang dapat mendekatkan kami ke dalam neraka-Mu ya Rabb. Allahumma
semua kebaikan-kebaikan yang pernah dimohonkan Nabi kami Muhammad SAW. Dan kami berlindung dari semua keburukan-keburukan yang pernah dimohonkan perlindungannya oleh Nabi kami Muhammad SAW. Apapun saja ya Allah yang Kau takdirkan kepada kami, yang Kau tetapkan kepada kami dari semua urusan dunia dan akhirat, maka mudahkanlah urusan-urusan dunia kami, dan ampunilah dosa-dosa kami kelak ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabbah, ya Rabbah, ya Gausa, ya Akramal Akramin. Allahumma ya Allah, berkahilah anak-anak didik kami, anak-anak keturunan kami, jaga mereka generasi kami ya Allah dari mara bahaya. Lindungi ya Allah mereka semua ya Allah dari tersesat atau disesatkan, dari tergelincir atau digelincirkan, dari pergaulan bebas. Selamatkan anak kami ya Allah, bimbing mereka ya Allah, tolong mereka ya Allah, tuntun mereka ke jalan yang Kau ridhoi. Jadikan mereka generasi yang taat, yang istiqamah melaksanakan sholat 5 waktunya, yang berbakti kepada kedua orang tuanya, yang berguna bagi nusa bangsa dan agamanya. Allahumma ya Allah, karuniakan kepada kami semua para orang tua yang dhaif, yang lemah ini ya Allah, berupa anak-anak yang berbakti kepada kami, anak-anak yang menyejukkan pandangan mata dan perasaan hati kami, baik ketika kami hidup bersama mereka atau sepeninggalan kami ya Allah. Tidaklah kami tinggalkan anak keturunan kami kecuali mereka telah Kau tetapkan iman dan ketakwaannya, tetap Kau bimbing mereka sampai akhir hayatnya, dan kumpulkanlah kami bersama keluarga kami baik ketika di dunia sampai nanti di akhirat bersama Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, jayakan ini lembaga ya Rabb, muliakan ini lembaga ya Rabb, karena ini adalah rumah produksi untuk mencetak generasi-generasi yang imani dan bertakwa kepada-Mu ya Allah. Berikan kekuatan wahid kepada para guru-gurunya, para pendidik-pendidiknya, serta keistiqomahan yayasannya untuk terus mengantarkan peninggalan almarhum Al-Habib Umar menjadi lembaga yang mulia dan dimuliakan oleh Allah, jaya di masa depan. Bijahin Nabi wa ahlin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Terima kasih banyak atas keruhan panjenengan dan pengumuman hari Jumat dan hari Ahad. Jadi sekali lagi hari Jumat dan hari Sabtu, hari Ahadnya libur, hari Seninnya balik masuk ke pondok dan ke sekolah. Diam, Weh, mulai tadi. Alhamdulillah, wasyukurillah. Faiz itu anak sampean? Ponaan. Oh gitu. Inje Zat, masya Allah Zat. Langsung pulang nah? Pindah dulu. Ambil jajan. Jangan dimakan di masjid ya. Jangan dimakan di masjid. Jangan dimakan di masjid. Duduk. Kalau dah duduk, sudah dikasih. Weh, banyak. Waalaikumsalam, sehat semuanya ya. Mulai tadi? Ya, mampir dulu. Kalau sini semua lagi. Yang sudah keluar, yang sudah dapat keluar, yang sudah dapat. Sama. Alwi, itu anak-anak yang sudah dapat boleh keluar, jangan dimakan di masjid. Jangan dimakan di masjid. Yang belum dapat duduk. Ini Zaki, datang ini. Rizki. Datang.